Hai guys, welcome back to our channel. Gimana keadaan teman-teman hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan menganalisis hubungan tema dengan amanat yang ada pada satu karya sastra. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan terus dukung channel ini karena akan sangat bermanfaat bagi teman-teman khususnya dan bagi saya. Nah, kali ini kita akan menganalisis hubungan tema dengan amanat pada film Dear Nathan. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu bahwa fungsi sastra sebagai sarana hiburan dan pendidikan itu dapat kita peroleh melalui sebuah karya sastra, baik itu novel, cerpen, puisi, drama, ataupun film. Nah, saat ini salah satu karangan yang banyak diminati adalah film. Kenapa sih? Karena tidak hanya dibaca dan didengar, tetapi juga dapat dilihat sehingga kita mudah untuk memahami. Nah, oleh karena itu, film juga sangat mudah mempengaruhi pola pikir seseorang dengan cerita yang disampaikan. Sehingga pemilihan film yang baik sangat diperlukan. Film yang baik merupakan film yang dapat menginspirasi penonton, dapat dilihat dari bentuk cerita yang disampaikan kepada penonton. Nah, teman-teman, biasanya juga penonton itu akan banyak terpengaruhi oleh hal yang ditampilkan, seperti adegannya, gaya busananya, maupun bahasa yang digunakan. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa cerita yang disampaikan dalam Dear Nathan merupakan kisah remaja dengan aktor utama bernama Nathan. Cerita Dear Nathan bukan hanya membahas kisah cinta saja seperti cerita romantis pada umumnya, tetapi di dalamnya juga membahas konflik persahabatan dan keluarga dengan amanat yang disampaikan penulis secara tersirat dan tersurat. Penyampaian cerita Dear Nathan disampaikan sangat ringan sehingga mudah dimengerti oleh pembaca atau penikmat film. Nah, pada film Dear Nathan, itu tidak semua isi novel Dear Nathan dapat dituangkan ke dalam film. Karena apa? Karena di dalam film Dear Nathan itu hanya berdurasi 1 jam 44 menit, sedangkan novel Dear Nathan ceritanya itu berjumlah 497 halaman ditambah dengan lampiran lain menjadi 512 halaman. Nah, karena itu teman-teman, banyak perbedaan dan perubahan yang ada antara novel dengan film yang ditayangkan. Nah, perbedaan dan perubahan yang ada antara novel dengan film yang ditayangkan itu disebabkan perubahan dari bentuk novel menjadi film adalah hal yang sulit karena perlu adanya perubahan dari deskripsi penyampaian cerita menjadi cerita dengan gambar yang bergerak dan perlu adanya proses adaptasi antara novel untuk menjadi sebuah film. Nah, perbedaan dan pembaharuan seperti hal yang ditambahkan atau dihilangkan, termasuk perbedaan unsur pembangun yang ada di dalam novel Dear Nathan berbeda dengan unsur pembangun pada sebuah film. Tidak semua isi novel dapat terungkap dalam film yang ditayangkan, sehingga terkadang dapat menimbulkan kekecewaan pada penonton yang merasa tidak sesuainya isi novel dengan film yang ditayangkan. Teman-teman, seperti yang kita ketahui juga, novel Dear Nathan karya Eriska Febriani yang ceritanya sudah dibaca 14 juta kali di 3 aplikasi Wattpad, film besutan yang disutradarai oleh Indra Gunawan, lagi-lagi film drama romantis merajai box office film Indonesia. Di posisi kelima ada film Dear Nathan yang dibintangi oleh 2 bintang muda, Jeffrey Nicole dan Amanda Rawls. Film yang bertemakan tentang percintaan sekolah, tidak disangka-sangka film ini sukses menarik perhatian 700.000 penonton di Indonesia dengan total pendapatan kotor sebesar 24 miliar rupiah. Nah, menurut salah satu penonton adaptasi novel berjudul sama karya Eriska Febriani ini merupakan salah satu romansa putih abu-abu paling manis dalam beberapa tahun terakhir. Tidak perlu setting luar negeri megah, wardrobe serba mahal atau kemewahan-kemewahan lain yang belakangan kerap dipakai film cinta dalam negeri guna membuat penonton supaya melupakan setumpuk kelemahannya. Dear Nathan sanggup membuai karena 2 sejoli tokoh utamanya likable serta believable. Tidak ada hal yang sangat diinginkan Salma di sekolah barunya selain fokus pada belajar dan menunjukkan prestasinya. Nah, sebagai murid pindahan di SMA Garuda, Salma berusaha selektif memilih teman. Sayangnya, pagi itu Salma terlambat datang dan seorang siswa yang tidak dikenalnya menolongnya menyelinap ke sekolah dan menyelamatkannya dari hukuman terlambat upacara bendera.
Belakangan Salma tahu bahwa siswa penolong itu bernama Nathan, murid paling berandal seantero sekolah yang hobi tawuran. Nah, sebagai murid baik-baik, tentu Salma berusaha menjauhi orang semacam Nathan. Namun, masalah datang ketika Nathan dengan terang-terangan mengejar cinta Salma dan membuat heboh satu sekolah. Berbagai cara digunakan Salma untuk menghindar, tapi sepertinya kesempatan-kesempatan tak terduga justru mengantarnya semakin dekat dengan Nathan. Nah, saat Salma memahami titik rapuh masa lalu Nathan, dia pun bersimpati dan perlahan jatuh cinta. Saat cinta Salma tumbuh, dia ingin merubah Nathan menjadi Nathan yang baru. Dan di saat Nathan serius membuka diri untuk diubah oleh Salma, kekasih masa lalu Nathan yang bernama Sally datang untuk meminta cinta Nathan kembali. Nah, akankah Salma mempertahankan Nathan sebagai cinta pertama dalam hidupnya? Kita tidak tahu. Film The Nathan adalah film yang bernuansa film romantis atau beraliran remaja yang menampilkan tokoh-tokoh remaja pula dari latar belakang SMA. Dan film ini membahas suatu pokok permasalahan atau gagasan-gagasan yang telah ditetapkan dari judulnya, yaitu tentang romansa putih abu-abu. Adapun dalam film The Nathan merangkum pesan moral pada remaja seperti rasa bertanggung jawab, kasih dan sayang, serta rasa menghargai sesama, dan lain sebagainya yang mencakup aspek atau nilai yang menjadi nilai tambah dalam film The Nathan. Nah, sesuai dengan aliran film ini tentunya membahas segala sesuatu dari sudut pandang remaja sehingga mengandung pesan moral pada remaja. Namun yang disampaikan melalui pesan komunikasi verbal seperti kata, kalimat, akan tetapi juga terkandung dalam tanda dan karakter tokoh yang ada. Dilihat dari denotasi dan konotasinya, film The Nathan ini rata-rata mengandung pesan moral pada remaja yang didasari kebaikan yang mengajak penontonnya menerapkan pesan moral tersebut dalam kegiatan kehidupan. Adapun salah satu pesan ialah seorang siswa atau siswi yang memakai pakaian rapi ialah wajib dilaksanakan oleh remaja yang masih duduk di bangku sekolah. Hal ini mencerminkan bahwa remaja itu adalah siswa yang baik, kemudian bagi setiap manusia, khususnya remaja yang menghargai serta membantu orang yang lebih tua, hal ini merupakan akhlak yang terpuji. Selain pesan moral seperti di atas, namun dalam film ini ada juga pesan moral yang menampilkan seorang remaja yang memiliki sifat kasih sayang, dan hal tersebut merupakan perangai yang baik yang senantiasa akan memberikan kedamaian. Tak hanya itu saja, pesan moral yang terkandung dalam film The Nathan, namun masih banyak lagi seperti adanya rasa bertanggung jawab, rasa tegas, dan lainnya, dan yang dapat memberikan hal yang positif yang mampu ditiru oleh penonton khususnya untuk para remaja. Nah teman-teman, berarti dapat kita simpulkan hubungan tema dengan amanat. Tema film The Nathan mengangkat tema tentang percintaan atau romansa kisah abu-abu, dan hubungannya dengan amanat mengajarkan tentang kasih sayang, percintaan, saling menghargai, dan saling menjaga serta bertanggung jawab. Sekian dan terima kasih, semoga konten kali ini bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa terus like, komen, share, dan subscribe, dan terus dukung channel ini karena akan bermanfaat buat teman-teman umumnya dan buat saya khususnya. Sampai jumpa di konten berikutnya.